Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini jumpa lagi bersama dengan ibu pada mata pelajaran matematika wajib. Dan materi kita hari ini yaitu masalah yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu masalah yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, di sini Ibu punya suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Mayang membeli buku dengan harga diskon sebesar 40% dari harga reguler atau harga tanpa diskon di sebuah toko buku. Untuk itu, Mayang harus membayar sebesar Rp46.800. Berapakah harga reguler buku tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan yang namanya persamaan dan pertidaksamaan linier. Kemarin kan kita sudah belajar tuh yang persamaan linier satu variabel, dua variabel, kemudian persamaan nilai mutlak, kemudian ada juga pertidaksamaan linier, satu variabel, ada juga pertidaksamaan linier dua variabel, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan materi yang kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, jadi submateri kita hari ini yaitu masalah yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan linier. Sehingga nanti di akhir pembelajaran, anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier. Lebih mudahnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu soal yang Ibu sampaikan di awal tadi. Nah, Mayang membeli buku dengan harga diskon sebesar 40% dari harga reguler atau harga tanpa diskon di sebuah toko buku. Untuk itu, Mayang harus membayar sebesar Rp46.800. Berapakah harga reguler buku tersebut? Nah, di soal ini yang diketahui apa saja? Yang diketahui tadi diskon bukunya sebesar 40%. Nah, kemudian Mayang juga membayar harga setelah didiskon yaitu Rp46.800. Nah, kemudian yang ditanyakannya di sini adalah berapakah harga reguler buku tersebut atau harga buku tanpa diskon. Nah, untuk penyelesaiannya di sini yang pertama, kita misalkan dulu harga buku yang sebelum didiskon itu harganya adalah X rupiah. Nah, kemudian besarnya diskon tadi diketahui 40% atau sama dengan 40/100 dari harga buku, yaitu X. Jadinya 40/100 dikali X sama dengan 0,4X. Lanjut. Nah, harga buku setelah didiskon itu berarti harga buku sebelum didiskon dikurangi dengan diskonnya atau sama dengan X dikurang 0,4X. Nah, maka karena Mayang tadi harus membayar sebesar Rp46.800, maka diperoleh hubungan matematikanya yaitu X dikurang 0,4X sama dengan 46.800. Kemudian, selanjutnya di sini kita selesaikan model matematika X dikurang 0,4X sama dengan 46.800. Nah, X dikurang 0,4X sama dengan 46.800. Nah, X itu kan berarti 1X ya, jadi 1 dikurang 0,4 itu hasilnya 0,6X sama dengan 46.800. Kemudian kita dapatkan X-nya sama dengan 46.800 dibagi 0,6. Hasilnya X sama dengan 78.000. Nah, jadi harga buku reguler atau tanpa diskonnya adalah Rp78.000. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Nah, Pak Bambang membeli sepeda motor bekas pakai seharga Rp8.600.000.
Sepeda motor itu dijual kembali dan Pak Bambang mengharapkan laba yang tidak kurang dari 20% dari harga pembelian. Nah, dari soal ini apa saja yang diketahui, Nak? Yang diketahui yang pertama itu harga beli, nah yaitu Rp8.600.000. Kemudian ketika menjual lagi sepeda motornya, Pak Bambang itu mengharapkan laba atau keuntungan yang tidak kurang dari 20%. Artinya harus lebih dari atau sama dengan 20%. Lalu di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai batas harga jual sepeda motor tersebut dan tentukan harga jual yang terendah. Nah, untuk penyelesaiannya, yang A kita misalkan untung adalah X rupiah. Nah, besar keuntungan tadi diketahui di soal tidak kurang dari 20% dari harga pembelian. Artinya, X atau untungnya tadi harus lebih dari sama dengan 20% dikali Rp8.600.000. Nah, hasilnya X-nya lebih dari atau sama dengan Rp1.720.000. Kemudian kita untuk menentukan batas harga jual itu kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari pada materi aritmetika sosial ya. Nah, yaitu harga jual atau J itu sama dengan harga beli ditambah untung. Di mana harga belinya tadi Rp8.600.000 ditambah untungnya adalah X. Nah, kemudian di atas tadi ada syarat bahwa X-nya itu harus lebih besar dari atau sama dengan Rp1.720.000. Nah, maka Rp8.600.000 ditambah X itu nilainya harus lebih besar dari atau sama dengan Rp8.600.000 ditambah Rp1.720.000. Nah, maka Rp8.600.000 ditambah X itu harus lebih dari atau sama dengan Rp10.320.000. Nah, lalu di sini tadi kita ketahui nilai ini adalah nilai dari harga jual. Maka didapatkan harga jual atau J-nya itu harus lebih besar dari atau sama dengan Rp10.320.000. Lalu pertanyaan yang B tadi, harga jual sepeda motor terendah adalah Rp10.320.000. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Sungai Ciliwung sering meluap pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut adalah sebesar 126 meter kubik per detik pada cuaca normal. Nah, perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah sebesar 30 meter kubik per detik. Tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Nah, jadi maksudnya begini, Nak. Nah, ketika musim kemarau itu kan debit airnya menjadi lebih besar. Nah, tetapi debit air yang lebih besar itu dikurangkan dengan debit air yang normal, dia hasilnya harus 30 meter kubik. Dan begitu juga ketika debit air turun pada musim kering, itu ketika dikurangkan dengan debit air normal, itu hasilnya juga harus 30 meter kubik per detik. Nah, jadi di sini kita sudah tahu ya, Nak, bahwa dia itu nanti akan menggunakan persamaan nilai mutlak karena debit air itu kan nilainya selalu bernilai positif, tidak mungkin ada yang bernilai negatif ya. Nah, dari soal ini yang diketahui apa aja nih dulu? Yang diketahui di sini ada debit air sungai saat cuaca normal yaitu ada sebesar 126 meter kubik. Nah, kemudian perubahan debitnya harus sebesar 30 meter kubik per detik. Nah, untuk penyelesaiannya di sini yang pertama dulu nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan sebanyak 126 meter kubik per detik dapat kita modelkan dengan persamaan nilai mutlak tadi kan. Nah, di mana nilai mutlak dari X dikurang 126 sama dengan 30. X itu tadi adalah nilai ketika nilai debit air ketika musim hujan ataupun nilai debit air ketika musim kering ya.
Nah, kemudian di sini berdasarkan definisi nilai mutlak yang kita sudah pelajari kemarin, maka kita dapatkan nilai mutlak dari X dikurang 126 itu sama dengan X dikurang 126 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 126 dan nilainya menjadi 126 dikurang X jika X-nya kurang dari 126. Nah, kemudian untuk X-nya lebih dari sama dengan 126. Nah, maka X dikurang 126 itu sama dengan 30. X sama dengan 30 ditambah 126. Maka kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 156. Selanjutnya untuk X-nya kurang dari 126, maka 126 dikurang X harus sama dengan 30. Nah, negatif X itu sama dengan 30 dikurang 126. Negatif X sama dengan negatif 96. Dan X-nya sama dengan 96. Nah, jadi penurunan minimum debit air itu sebanyak 96 meter kubik per detik dan peningkatan maksimumnya adalah sebanyak 156 meter kubik per detik. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit bersalin dengan berat badannya 2.300 gram. Nah, untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil, maka bayi tersebut harus dirawat di dalam inkubator selama beberapa hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 30 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius selama 3 hari. Nah, ternyata jika berat badan berada pada interval berat badan 2100 sampai 2500 gram, maka suhu inkubator yang harus dipertahankan adalah 32 derajat Celcius. Nah, jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,3 derajat Celcius, hitunglah interval perubahan suhu inkubator. Nah, jadi ceritanya begini, Nak. Nah, suhu di dalam inkubator itu harus selalu 32 derajat Celcius. Tapi karena ada pengaruh suhu dari luar, suhu inkubator itu dia bisa berubah-ubah. Bisa suhunya di atas 32 derajat Celcius, bisa di bawah 32 derajat Celcius. Nah, tapi di sini tadi ada syaratnya bahwa dia itu harus kurang dari atau sama dengan 0,3 derajat Celcius, maksimal nih 0,3 derajat Celcius. Nah, jadi berapa sih interval perubahannya itu? Nilai suhu yang paling tingginya bolehnya berapa dan suhu yang paling rendahnya bolehnya berapa, supaya penyimpangannya itu cuma sebesar 0,3 derajat Celcius. Penyimpangan atau selisihnya itu cuma 0,3 derajat Celcius. Nah, dari sini tadi sudah kita ketahui bahwa penyimpangannya atau selisihnya itu harus sebesar 0,3 derajat Celcius dan suhu yang harus dipertahankannya adalah 32 derajat Celcius. Nah, untuk penyelesaiannya di sini misalkan T adalah segala kemungkinan penyimpangan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruangan dengan perubahan yang diharapkan sebesar 0,3 derajat Celcius. Maka nilai mutlak dari T dikurang 32 itu harus kurang dari atau sama dengan 0,3. Karena seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi, berapapun nilai T ketika dikurangkan dengan 32, dia nilainya harus kurang dari atau sama dengan 0,3. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka diperoleh nilai mutlak dari T dikurang 32 sama dengan T dikurang 32 jika T-nya lebih dari atau sama dengan 32 dan 32 dikurang T jika T-nya kurang dari 32. Maka di sini yang pertama dulu untuk T-nya lebih dari sama dengan 32. T dikurang 32 itu kurang dari sama dengan 0,3.
T kurang dari sama dengan 0,3 ditambah 32, maka nilai T-nya kurang dari sama dengan 32,3. Selanjutnya, untuk T-nya kurang dari 0,3, maka 32 dikurang T itu kurang dari sama dengan 0,3. Negatif T kurang dari sama dengan 0,3 dikurang 32, negatif T itu kurang dari sama dengan negatif 31,7, dan nilai T-nya itu lebih dari atau sama dengan 31,7. Nah, jadi interval perubahan suhu inkubator adalah T, di mana T-nya itu lebih besar dari 31,7 derajat Celcius dan kurang dari atau sama dengan 32,3 derajat Celcius. Semoga anak-anak ibu dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.